Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik untuk kita semuanya. Semoga teman-teman mahasiswa D3 Kedokteran, khususnya di Prodi D3, Fakultas Kesehatan, Universitas Harapan Bangsa, dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, teman-teman semuanya, izinkan saya, Bu Ita Apriliani, akan menjelaskan materi terkait dengan konsep dasar antropologi sosial dan kesehatan. Baik, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Ya, mengenal antropologi kesehatan. Mengenal antropologi. Ya. Pengertian antropologi adalah studi tentang manusia dan nenek moyangnya secara holistik. Secara holistik artinya kalau holistik itu menyeluruh. Holistik berarti nantinya pengkajiannya dilakukan secara menyeluruh. Kajian antropologi mengenai kondisi kehidupan manusia, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Ini meliputi kondisi biologis, masyarakat, bahasa, dan budayaan. Ini menurut Tak 2007. Adapun tujuan antropologi yang pertama, membangun pola yang dapat digunakan untuk mengeneralisir perbedaan yang ada pada kehidupan manusia. Ya, jadi membangun pola baik kehidupan di masa yang lalu maupun masa yang akan datang. Dan ini merupakan salah satu tujuan dari antropologi. Jadi nantinya akan ada pola yang bisa menghubungkan dari dua masa. Ya. Mendorong kita untuk memulai memahami atau memulai pemahaman terhadap hidup, cara pandang dunia, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tahu antropologi ini nanti akan sangat bermanfaat ya pada kehidupan kita sehari-hari karena dari ilmu ini kita bisa mendapatkan banyak hal terkait dengan hal-hal yang mungkin akan terjadi atau yang sudah terjadi ya sebagai pembelajaran dan yang nantinya mungkin akan terjadi sebagai sebuah apa namanya sebuah warning atau bisa jadi sesuatu yang harus kita siapkan ya. Hubungan antropologi dengan ilmu lain ya. Antropologi sendiri mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Hubungan tersebut biasanya bersifat timbal balik ya, karena saling membutuhkan. Antropologi memerlukan bantuan ilmu-ilmu lainnya. Sebaliknya, ilmu-ilmu lain juga memerlukan antropologi. Nah, beberapa keilmuan yang berhubungan dengan antropologi. Ada psikologi, ada sosiologi, ada geologi, paleontologi, administrasi, psikiatri, linguistik, arkeologi, sejarah, geografi, kemudian ekonomi, ada juga kesehatan masyarakat, hukum adat, anatomi, dan ilmu politik. Banyak sekali ya cabang-cabang ilmu yang berkaitan erat dengan antropologi ya. Salah satunya mungkin kalau keperawatan nanti kita ada di kesehatan masyarakat ya. Kemudian ada juga di sisi psikologi karena kita nanti keperawatan kan juga belajar dengan tentang psikologi, juga sosiologi, kemudian apa namanya psikiatri ya, psikiatri, anatomi ya. Nah, anatomi ini dari mana? Misalnya kita bisa belajar tentang anatomi tubuh manusia ya. Dulu kalau belajar dari situ kita bisa melihat ada ilmu sejarah ya. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang menemukan apa namanya fosil-fosil gitu ya. Nah, ini juga kaitannya dengan eh, peradaban di zaman itu, manusianya seperti apa, karakteristiknya dan sebagainya ya. Nah, ini skup kecil ya, bagaimana ilmu antropologi ini sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Penerapan antropologi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, antropologi dapat digunakan dalam berbagai bidang dan ilmu untuk mengidentifikasi masalah, memberi penafsiran, dan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, penerapan antropologi ini bisa untuk mengidentifikasi. Ya, identifikasi kan berarti memberikan ciri. Oh, ini ada masalah
terkait dengan bidang politik, ada masalah terkait bidang ekonomi, ada masalah terkait bidang kesehatan. Masalahnya apa saja? Kita identifikasi dengan antropologi. Dari situ kita berusaha untuk memberikan penafsiran dan dari penafsiran tersebut dengan ilmu antropologi kita berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah teridentifikasi tadi. Adapun bidang dan ilmu yang memanfaatkan ilmu ini atau ilmu antropologi antara lain pendidikan, urban, rural, medis dan bisnis. Ya, pendidikan ya. Misalnya di pendidikan kita tahu ya, dulu zamannya dulu itu sekarang dulu kan belum banyak alat-alat ya. Masih pakai kapur ya, kapur tulis, belum ada whiteboard dan sebagainya ya. Makin ke sini makin berkembang ya. Sekarang sudah nggak pakai whiteboard juga ya, karena pakai slide. Nah, itu kan semuanya sekarang sudah semakin canggih. Begitupun dengan urban, rural, dan sebagainya. Kalau dulu masih ada istilah transmigrasi bedol desa, ya, di mana sekelompok orang dari Jawa ya yang padat penduduknya pindah ke lahan atau ke pulau yang tidak ada penduduknya, rural. Ya. Kemudian dari sisi medis, ya banyak sekali ya. Penemuan-penemuan dalam bidang medis itu banyak sekali. Itu dilandasi dari berbagai temuan. Perkembangan penyakit dan sebagainya itu juga uh, tidak bisa dipungkiri dari bagaimana kita belajar terkait dengan antropologi. Masyarakat zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda ya. Kalau zaman dulu mungkin dari sisi kesehatan gitu ya, penyakitnya sederhana-sederhana ya. Beda dengan sekarang ya, penyakit autoimun itu luar biasa banyak sekali ya. Nah, karena apa? Bisa jadi karena gaya hidup yang berubah ya. Pola makan, pola pola konsumsi makanan juga, pola hidup dan sebagainya. Banyak stres dan sebagainya. Nah, ini yang juga mempengaruhi ya perubahan di dunia medis, di ilmu medis dan juga bisnis. Nah, kalau bisnis juga sama ya. Kalau dulu bisnisnya ya tradisional ya, barang, tukar sama uang, jual beli tradisional seperti itu. Tapi kalau sekarang banyak sekali perubahan, bahkan sampai ada kripto gitu ya, uang apa namanya, uang elektronik dan sebagainya kayak gitu. Nah, perubahan-perubahan ini yang nantinya di antropologi akan dibahas lebih lanjut ya. Kalau kita kaitkan dengan antropologi bisnis, medis dan sebagainya. Penerapan antropologi di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri, antropologi dapat digunakan untuk memberi bantuan dalam hal memecahkan masalah-masalah masyarakatan dan dalam hal perencanaan pembangunan nasional. Ini menurut Kuncoro Ningrat tahun 2000. Perencanaan pembangunan nasional, nah ini sangat penting ya, terutama bagi pemerintah ya. Uh, Mungkin pada saat kampanye presiden itu kan banyak yang berlomba-lomba menawarkan program-program ya. Nah, mereka sebenarnya ketika calon-calon presiden itu diminta untuk memberikan kampanye ya, mestinya mereka belajar dulu antropologi ya. Kira-kira antropologi ke depan, 5 tahun ke depan di Indonesia tuh akan terjadi apa gitu ya. Nah, dari situ nanti prediksi dan sebagainya akan lebih akurat ya jika didasari ilmu pengetahuan yang mumpuni ya, termasuk salah satunya dari sisi antropologi. Nah, kedudukan antropologi sosial dalam antropologi. Kita lihat di sini ada alur ya. Ini antropologi secara garis besar. Kemudian dari antropologi secara garis besar dibagi menjadi dua, ada antropologi fisik dan budaya. Antropologi fisik masih dibagi menjadi dua, yaitu paleoantropologi dan somatologi. Kemudian dari antropologi budaya terbagi menjadi dua, ada prehistori etnolinguistik dan etnologi. Nah, dari etnologi ini terpecah menjadi dua, ada descriptive integration atau etnologi dan generalizing approach atau sosial antropologi. Nah, ini ya. Nah, kita akan membahas terkait dengan antropologi sosial. Antropologi sosial merupakan cabang dari etnologi ya. Tadi sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Nah,
Apa, apakah itu etnologi? Nah, etnologi ini adalah ilmu yang mencoba mencapai pengertian mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dengan mempelajari kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi pada masa sekarang untuk menekankan pada kebudayaan ya pada masa yang akan datang ya. Jadi budaya di masyarakat kita itu bisa diprediksi dengan mempelajari budaya sekarang nanti ke depan itu seperti apa ya. Nah, kalau tadi saya sempat baca skripsi punya anak S1 ya. Jadi pergeseran penyakit termasuk misalnya penyakit diabetes mellitus ya ternyata di tentang waktu berapa tahun tadinya itu yang nomor satu itu di Jawa Tengah ternyata sekarang berubah di Jawa Barat karena ternyata pola hidupnya mungkin kalau saya kaitkan ya dengan pola hidup orang Jawa Barat itu sekarang banyak muncul eh, apa pecinta-pecinta kuliner ya kuliner yang mungkin banyak yang manis gitu ya. Nah, ini ini kalau dari kalau dari sudut pandang antropologi sosial ini ada kaitannya ya. Nah, ada kaitannya. Jadi pergeseran tadi ya. Kalau dulu DM itu ya tadi kebanyakan di daerah Jawa Tengah ya. Kemudian kalau si jantung, penyakit jantung, kalau penyakit jantung masih didominasi di daerah Padang ya, Padang karena di sana mungkin terkenal ini ya makanan masakan Padang itu kan erat kaitannya dengan santan gitu ya, tinggi kolesterol dan sebagainya. Nah, dari dari pola munculnya penyakit sendiri itu dilatar belakangi dari kasus-kasus apa budaya di masyarakatnya. Tuh. Nah, kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang banyak yang apa senang dengan makanan yang berbau micin gitu ya. Nah, ini menjadi warning juga ya ke depan itu kira-kira penyakitnya seperti apa gitu ya. Heeh. Penyakitnya berbau-bau yang tadi autoimun ya, karena kebanyakan zat-zat pengawet seperti itu. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya makanannya seperti apa. Karena itu akan mempengaruhi pola dan pola ini akan membentuk sebuah eh, apa sebuah ini realita baru gitu ya, sebuah fenomena baru terkait dengan penyakit. Nah, sejarah dan perkembangan antropologi sosial. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, antropologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji perbandingan orang-orang yang dijumpai di batas pemukiman, frontier, atau daerah ekspansi negara-negara Eropa. Perbandingan ini digunakan untuk merekonstruksi secara spekulatif pertalian histori antara orang-orang pada zaman purba dan untuk merekonstruksi ya membangun kembali tahapan yang telah dilampaui oleh evolusi budaya manusia sejak awal yang sangat primitif ya. Jadi bangsa Eropa kan dulu sebenarnya belum ada Eropa ya. Eropa itu percampuran dari berbagai macam bangsa di Eropa itu sebenarnya percampuran dari berbagai macam suku yang ada di dunia ya. Kalau siapa Alexander the Great gitu ya, masih ingat nggak pelajaran sejarah yang dia melakukan ekspansi sampai kemana kayak gitu ya, melampaui benua berapa samudra dan sebagainya. Nah dari situ mungkin ada masyarakat setempat, kemudian melakukan pernikahan, kemudian lahir apa keturunan dari percampuran tadi gitu ya sampai akhirnya berkembang seperti masyarakat Eropa sekarang ini. Nah, akan tetapi pada sejak 1920 antropologi budaya dalam pengertian sempit itu makin lama makin menggeluti upaya untuk menyusun generalisasi atau teori tentang perilaku dan budaya manusia sebagai titik utama perhatiannya. Jadi mulai 1920 ke arah sini ya area antropologi lebih menekankan pada perilaku dan budaya sosial manusia sebagai titik utama perhatiannya. Istilah antropologi sosial ini mulai digunakan bagi antropologi budaya yang menekuni bidang seperti itu. Ya. Masih di tahun 1920, di bawah pengaruh Bronislaw Malioński dan
Radcliffe Brown menekankan pada antropologi sosial Inggris yang bergerak menjadi studi komparatif temporer. Antropologi sosial sekarang sangat berbeda dengan antropologi budaya. Ya, jadi kalau sosial dan budaya sekarang sudah sangat berbeda ya. Selanjutnya, antropologi sosial mengalami kristalisasi. Yang pertama, antropologi sosial menjadi kombinasi antara sosiologi Durkheim dan penelitian lapangan etnografi berdasarkan observasi partisipan. Kombinasi ini menjadi terkenal dengan nama fungsionalisme. Kemudian yang kedua, Malinowski sendiri menekankan pada agen personal dan konflik antara norma-norma sosial dan kepentingan individu. Sedangkan pada para pengikut Radcliffe Brown cenderung mengarah kepada berbagai sistem yang abstrak dari nilai-nilai dan norma-norma. Jadi kalau Malinowski ini tokoh antropologi terkenal ya di dunia, lebih mengarahkan antropologi sosial itu pada norma-norma sosial. Ya, sementara kalau Brown itu mengarah pada berbagai sistem yang abstrak dari nilai dan norma-norma. Ya, nilai-nilai itu ya masing-masing masyarakat itu punya nilai ya. Masyarakat Jawa dengan masyarakat Sunda aja punya perbedaan nilai dan norma. Ya, kadang satu bangsa saja dengan berbagai suku itu punya nilai dan norma yang berbeda. Ada yang berbeda, tapi ada juga yang sama. Kalau norma misalnya menghormati yang lebih tua dan sebagainya itu norma ya, norma yang lebih tua. Tapi kalau nilai biasanya akan terkait dengan banyak hal. Salah satunya juga terkait dengan kepercayaan atau religi. Tujuan penting dari antropologi sosial modern adalah mengkonfrontasi model-model yang saat ini ada dan dalam ilmu sosial bersama dengan berbagai pengalaman dan model masyarakat di dunia. Walaupun tidak ada perspektif teoritis yang dominan dalam bidang ini, para ahli antropologi sosial kontemporer melakukan berbagai kajian yang bersifat sosiologis dan canggih secara kultural tentang berbagai proses sosial. Antropologi sosial sendiri selanjutnya terbagi-bagi menjadi sejumlah bidang yang lebih khusus sesuai dengan bidang yang digelutinya. Misalnya antropologi hukum, antropologi ekonomi, antropologi politik, dan sebagainya. Untuk antropologi sosial juga dipilah-pilah berdasarkan orientasi teorinya seperti antropologi psikologis, antropologi simbolik, antropologi kognitif, antropologi ekologis. Satu cabang ilmu yang baru muncul adalah antropologi medis. Ini mempertautkan segi biologis kesehatan dan penyakit dengan konseptualisasi dan pengobatan dari segi budaya. Ya, munculnya pengobatan herbal, ya, munculnya pengobatan tradisional, pengobatan alternatif atau non farmakologis atau yang sekarang ini eh, bisa dikenal dengan eh, pengobatan holistik ya, yang tidak berfokus pada pengobatan secara medis, obat-obatan yang secara medis ya. Ini juga hasil akulturasi ya, munculnya munculnya istilah yang terkait dengan holistik tadi ya. Itu dari cabang ilmu yang baru yaitu antropologi medis. Berikutnya pokok-pokok antropologi sosial. Kebudayaan adalah inti dari kajian antropologi. Oleh karena itu, pokok-pokok antropologi sosial berdasarkan pada unsur-unsur kebudayaan yang universal atau kultural universal yang bisa ditemukan pada semua masyarakat di dunia. Ya, jadi antropologi sosial ini diambil dari berbagai macam suku, bangsa dan ras yang ada di dunia dan itu bisa menjadikan salah satu ada benang merah di antara semuanya. Dan itu nantinya menjadi pokok dari antropologi sosial. Terdiri dari apakah kultural universal ini? Yang pertama, sistem peralatan dan perlengkapan hidup. Ya, sistem peralatan dan perlengkapan hidup. Mulai dari apa ya, perlengkapan hidup di mana-mana yang sama, misalnya terkait dengan rumah, ya di dalam rumah nanti ada kamar mandi, ada toilet, itu kan hampir semua ya
Hampir semua rumah di dunia itu biasanya terdiri dari itu, ya. Nah, ini berdasarkan kajian antropologi sosial. Kemudian sisi mata pencaharian hidup, ya. Ini disesuaikan dengan kultur dari eh, masyarakat masing-masing. Kalau Indonesia misalnya agraris gitu ya. Nah, berarti mata pencahariannya dari sisi pertanian. Meskipun kesini-sini sudah mulai ditinggalkan ya. Nah, sudah banyak lahan yang apa lahan yang tidak bisa ditanami ya dan berubah jadi pabrik-pabrik ya. Karena dari era industri, era agrikultur ke arah industri ya. Banyak pabrik, banyak mata pencahariannya bukan jadi petani lagi, tapi jadi karyawan, buruh, buruh pabrik misalnya. Ya, itu seperti itu. Kemudian sistem kemasyarakatan ini juga masuk ke dalam kultural universal. Ya, sistem kemasyarakatan di Indonesia ya, ya masih menganut sistem kekeluargaan ya. Kalau di Jepang sekarang sudah mulai berubah ya. Di Jepang apalagi ya kalau teman-teman tahu yang pada magang di Jepang itu ya, ceritanya luar biasa gitu ya. Bagaimana masyarakat Jepang itu berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di masa tuanya, karena di sana orang tua itu hidupnya nggak sama anak-anaknya lagi. Mereka hidup di panti seperti panti jompo, tapi itu juga rumah sakit ya. Kalau orangnya rumah apa namanya uangnya banyak, nanti mereka bisa bertahan hidup lama karena bisa tinggal di situ lebih lama. Dan pemerintah juga menyediakan fasilitas-fasilitas itu, ya. Semakin banyak, semakin uangnya semakin banyak, fasilitas yang didapatkan pada masa tua itu semakin bagus. Nah, itu kalau di Jepang. Nah, kalau di sini kan beda lagi ya. Kemudian bahasa, bahasa juga mengalami apa perubahan ya, kesenian, sistem pengetahuan, sistem religi, ini juga termasuk kultural universal yang nantinya masuk ke dalam antropologi sosial. Sebagai lanjutan, sistem peralatan dan perlengkapan hidup. Nah, di sini banyak sekali ya. Pakaian, perhiasan, tempat pelindung, perumahan, senjata, ya, alat-alat distribusi, transportasi, wadah tempat untuk menaruh ya makanan minuman ini masuk ke peralatan perlengkapan hidup. Sistem mata pencaharian ya berburu, meramu, pertanian, perdagangan, peternakan ya cocok tanam. Kemudian sistem kemasyarakatan ada sistem kekerabatan, kesatuan hidup setempat, asosiasi dari perkumpulan dan sistem kenegaraan. Dan bahasa ada bahasa lisan, ada bahasa tertulis. Kesenian, ada seni patung, seni relief, ya, seni lukis, gambar, seni rias, seni vokal, seni instrumental, seni kesusastraan dan drama. Kemudian dari sistem pengetahuan ada tentang ilmu lingkungan alam, pengetahuan tentang alam flora, fauna, tentang zat-zat dan bahan mentah, tubuh manusia, ya, kelakuan sesama manusia, mungkin ini dari sisi psikologi ya, tentang waktu, ruang, dan bilangan. Kemudian dari sistem religi dan kehidupan kerohanian, ada kepercayaan, sastraan suci, sistem upacara keagamaan, komuniti keagamaan, ilmu goib. Nah, ilmu goib ini dibahas ya di antropologi. Sistem nilai dan pandangan hidup, ya. Ini hal-hal yang menjadi contoh dalam pengetahuan religi dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait dengan antropologi kesehatan. Ketika membahas antropologi kesehatan, ini tidak akan bisa dilepas dari tiga unsur. Yang pertama, kebudayaan itu sendiri, kemudian manusia, dan kesehatan pada khususnya. Kebudayaan, yang disebut kebudayaan menurut Malinowski adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat yang ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah ini ya, istilah untuk pendapat ini adalah cultural determinism. Herkwitz, Hercott Swiss ya memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain yang kemudian disebut sebagai superorganik.
Kebudayaan sendiri mengandung keseluruhan pengertian dari nilai, norma, ilmu, pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Ya, ini menurut Andreas Epik. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapatkan seseorang sebagai anggota masyarakat. Ini menurut Taylor. Adapun manusia dalam antropologi kesehatan, manusia ini dipandang sebagai dari sudut pandang biologi. Manusia hanya merupakan satu jenis makhluk di antara lebih dari sejuta jenis makhluk lain yang pernah atau masih menduduki alam di dunia ini. Pada pertengahan abad ke-19, para ahli biologi, di antaranya yang terkenal ada Charles Darwin, mengumumkan teori mereka tentang proses evolusi biologi. Ya, meskipun teori ini dibahas ditentang keras ya oleh para cendekiawan Muslim ya, karena kita itu bukan dari kera gitu ya. Kalau menurut Charles Darwin kan manusia itu tadinya kera yang berubah, yang tadinya apa eh, Homo sapien paleonesis apa-apa gitu ya dulu ya. Oh, yang tadinya tidak punya tulang punggung ya sampai kemudian mengecil karena makanannya tadinya tinggi sampai sekarang rendah. Jadi evolusinya itu apa berkaitan dengan makanan yang dimakan. Nah, itu ditentang keras ya kalau menurut cendekiawan Muslim karena kalau di dalam keyakinan orang Muslim sendiri ya Nabi Adam itu memang tinggi besar gitu ya, tinggi besar tapi bukan seperti kera ya, bukan seperti kera, bukan seperti yang diilustrasikan oleh si Charles Darwin ini. Kita mengenal di teori modern ada the origin of species. Pandangan ini juga mengatakan bahwa kebudayaan manusia berkembang dari tingkat yang paling sederhana atau primitif menuju yang paling kompleks. Ya, kalau ini bisa diterima lah ya. Artinya dulu itu mungkin kan kalau misalnya dulu ada yang punya video-video dulu gitu ya, dulu kan belum ada video gitu ya, foto-foto dan sebagainya kan masih sangat sederhana ya. Tapi kesini-sini sudah sangat canggih. Ya. Itu artinya ada teori the origin of species. Jadi berkembang dari yang primitif ke yang kompleks, ke yang lebih modern. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesehatan menurut antropologi kesehatan. Nah, kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92 mengacu pada batasan yang dicanangkan oleh WHO ya. Kesehatan adalah keadaan sehat sejahtera baik badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomi dan sosial ya. Jadi kita dikatakan sehat tidak hanya sehat secara badan ya, jiwanya juga sehat. Contoh jiwa yang sehat apa? Ya minimal kalau diajak ngobrol nggak nyambung ya, orangnya nggak ngalor ngidul, konsisten gitu ya. Nah itu sehat jiwa ya, bisa menyesuaikan dengan adaptasi dengan lingkungan baru, dengan orang baru ya. Sosial ya, karena di situ ada sosial, berarti dia bisa bisa ini bisa sesuai dengan kondisi yang dialami ya. Produktif artinya dia bisa menghasilkan, dia bisa menghidupi dirinya sendiri atau orang lain yang ada dalam tanggung jawabnya ya, secara ekonomi dan sebagainya. Nah, ini ciri khas orang sehat yang sesuai dengan batasan WHO ya. Jadi kalau pengangguran itu masuk ke kriteria orang sehat tidak? Ya, jawab sendiri ya. Oke. Baik, selanjutnya antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan adalah cabang dari antropologi terapan yang menangani berbagai aspek dari kesehatan dan penyakit ya. Jadi antropologi kesehatan ini cabang ya, cabang dari antropologi terapan yang menangani berbagai aspek kesehatan dan penyakit. Menurut Hasan dan Prasad tahun 1959, pada awal pendefinisian diusulkan bahwa antropologi kesehatan adalah cabang dari ilmu mengenai manusia
yang mempelajari aspek biologi dan kebudayaan manusia, termasuk sejarahnya, dari titik tolak pandangan untuk memahami kedokteran secara medik, sejarah kedokteran, hukum kedokteran, aspek sosial kedokteran, dan masalah-masalah kesehatan manusia. Kemudian menurut Tracer dan Tapp, antropologi kesehatan berkenaan dengan pemahaman biobudaya manusia dan karya-karyanya yang berhubungan dengan kesehatan dan pengobatan. Adapun menurut Lieben, antropologi kesehatan mencakup studi tentang fenomena medis. Dalam memahami berbagai aspek budaya yang hidup di masyarakat sebagai suatu landasan berperilaku, antropologi kesehatan termasuk juga dalam berperilaku kesehatan. Mengkaji berbagai macam cara masyarakat untuk memahami masalah sehat dan sakit sesuai dengan konsepsi budayanya, baik dalam konteks modern maupun tradisional. Ya. Jadi kalau antropologi kesehatan makin ke sini kan berkembang. Dulu mungkin untuk mengobati masih secara tradisional menggunakan ramuan-ramuan kayak gitu ya, yang itu belum dites secara empirik di lab-lab ya, lab kesehatan, lab-lab medis, lab-lab biologi, farmasi. Nah, kalau sekarang seiring perkembangan zaman ya, eh, konsep sehat sakit ya berkaitan dengan pengobatan dan sebagainya itu juga mengalami pergeseran. Selanjutnya konsep sehat sakit. WHO mendefinisikan bahwa sehat adalah suatu keadaan sempurna, baik jasmani, rohani, maupun kesejahteraan sosial seorang. Berdasarkan pandangan antropologi, sehat sakit dilihat dari sudut budaya. Masyarakat dan pengobatan tradisional menganut dua konsepsi, yaitu naturalistik dan personalistik. Ya, jadi berdasarkan pandangan antropologi ini, sehat sakit ini dilihat dari sudut budaya, ada paham naturalistik dan personalistik. Apa itu naturalistik? Ya. Naturalistik adalah seseorang menderita sakit karena akibat pengaruh lingkungan, makanan, kebiasaan hidup, ketidakseimbangan dalam tubuh, termasuk juga kepercayaan. Ini menurut pandangan naturalistik. Jadi orang sakit itu karena pengaruh lingkungan, misalnya perubahan cuaca ya, yang suka hujan-hujanan. Ada yang berpendapat orang yang suka hujan-hujanan itu malah jadi kebal ya, dibanding mereka yang hanya sesekali kena hujan gitu ya. Kemudian makanan ya, makanan bergesernya pola makan ya. Dulu makanannya masih alami-alami gitu ya. Kalau sekarang yang dipanggang lah, yang dibakar lah, yang dipengawet lah dan sebagainya. Ini juga mempengaruhi perubahan pola penyakit ya. Ini kaitannya dengan naturalistik. Jadi sakit itu karena makanannya ya berubah. Kebiasaan hidup juga berubah. Tidak seimbangan dalam tubuh ya dan termasuk kepercayaan. Kemudian kalau konsep sehat sakit terkait dengan paham personalistik menganggap bahwa sakit atau sehat itu bahwa munculnya penyakit atau illness disebabkan oleh intervensi suatu agen aktif yang dapat merupakan makhluk bukan manusia, misalnya hantu, roh, leluhur atau roh jahat. Misalnya kalau kayak di kita mungkin kayak kesurupan kayak gitu ya. Nah, ini berarti orang yang meyakini hal tersebut berarti masih sejalan dengan konsep sehat sakit personalistik ya. Orang seperti ini mungkin sekarang ini bisa dihitung dengan jari ya. Jadi karena kita orang-orang modern itu lebih mempercayai paham naturalistik dibanding paham personalistik ya. Antropologi kesehatan membicarakan masalah konsep sakit, sehat, pengobatan tradisional, serta kebiasaan atau perilaku dan pantangan suatu kelompok masyarakat terhadap makanan tertentu. Ya, misalnya ada sebuah suku yang di situ meyakini tidak boleh makan apa gitu ya. Nah, itu ada di Indonesia juga masih ada seperti itu. Nah, di Indonesia itu kaya banget budaya terkait dengan antropologi kesehatan ini ya. Ada yang mempercayai makan ini ya daun Fatimah gitu ya. Misalnya itu bisa memperlancar eh, persalinan. Nah, itu kan termasuk ke dalam antropologi kesehatan ini.
Berikutnya yang terakhir adalah fungsi. Ya, fungsi dari antropologi kesehatan adalah memberikan suatu cara untuk memandang masyarakat secara keseluruhan, termasuk individunya. Memberikan suatu model yang secara operasional berguna untuk menguraikan proses sosial budaya di bidang kesehatan. Memberikan sumbangan pada metode penelitian dan hasil penelitian, baik dalam merumuskan suatu pendekatan yang tepat maupun membantu analisis dan interpretasi hasil tentang suatu kondisi yang ada di masyarakat. Ya, Eh, terkait ini mungkin ada sedikit cerita terkait dengan penelitian yang terkait dengan ini. Kalau dulu mungkin ada kebiasaan nginang ya. Kalau orang Jawa gitu ada kebiasaan nginang. Saya masih masih menjumpai nenek buyut saya itu nginang ya. Dan luar biasa nginang itu kalau di kinang di ramuan yang kinang tuh itu kan ada sirih ya, ada apa namanya gambir, ada kadang nenek saya itu masukin apa namanya tembakau ya, tembakau dikit gitu ya, gambir terus apa lagi ya. Terus saya pernah nyipir pahit banget ya memang ya. Tapi memang orang-orang zaman dulu kan mereka nggak pakai odol gitu ya, nggak ada floret ya. Nah, nggak ada floret nanti ada cerita nih tentang floret. Ya, kita bicara tentang kinang dulu itu sirih ya dan nginang itu ya kebiasaan nginang. Ternyata orang-orang dulu itu giginya kuat dan nggak mudah rontok. Bahkan nenek saya yang usianya hampir 100 tahun waktu beliau meninggal, itu giginya ada beberapa yang masih utuh. Luar biasa. Ya, nah, ini karena kebiasaan yang seperti itu dari budaya yang diturunkan turun-temurun. Tapi habis nenek buyut saya, nenek saya masih nginang. Tapi setelah nenek saya sudah nggak ada lagi. Ya, jadi budaya nginang itu terhenti pada nenek saya, nenek kandung saya. Ya, setelah itu ke anak-anaknya nggak ada lagi yang nginang. Nah, kalau zaman sekarang pakainya fluoride ya. Padahal fluoride itu pemutih. Pemutih itu kayak baju itu ya. Baju dikasih pemutih itu kan ngerontokin kotoran. Iya, tapi bikin gigi itu keropos. Jadi sebenarnya ini sekalian kampanye ya. Jadi kalau misalnya kalian jangan jangan termakan iklan TV ya gitu. Nah, ini produk yang kemarin ditarik gitu ya dari sebuah perusahaan gitu ya. Inisial U itu ya kan banyak sekali yang menyebabkan apa gangguan kesehatan. Nah, hati-hati. Ini juga masuk ke dalam antropologi sosial. Kalau dipelajari dalam antropologi sosial, banyak sekali nilai-nilai yang digeser dari situ ya. Dan ini menunjukkan bahwa makin ke sini perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat. Ada yang berubah, mungkin manusia lebih praktis ya, tapi juga kemunduran atau misalnya dari sisi kualitas kesehatan kita itu bisa jadi makin meningkat, tapi juga makin mengalami kemunduran ya. Masuk tadi penggunaan zat-zat kimia yang berlebihan dan sebagainya, ini sudah banyak bukti ya secara ilmiah bahwa itu sangat merugikan kesehatan kita. Nah, disinilah kita perlu memahami bagaimana antropologi itu digunakan dalam kehidupan kita sekarang ini, ya seperti itu. Baik, itu yang bisa saya jelaskan di mata kuliah antropologi, khususnya bab antropologi sosial dan antropologi kesehatan. Terima kasih untuk antusiasmenya. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di forum diskusi. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.